Perkenalkan diri, saya Dwi Ningrit Nolasi, NPM 201110600052 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Berikut penjelasannya. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk menjelaskan atau memvisualisasikan materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Contohnya yaitu pada penjelasan tentang siklus air, pencernaan pada manusia, dan sistem pernafasan pada manusia. Kita bisa memanfaatkan media elektronik seperti handphone untuk mengakses video animasi tentang pembelajaran tersebut. Contoh media elektronik yang dapat digunakan dalam media pembelajaran yaitu: pertama, media televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan menerima siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom hitam putih maupun warna biasa, yang dilengkapi oleh suara. Televisi pendidikan adalah sebuah stasiun televisi Indonesia yang khusus ditunjukkan untuk menyebarkan informasi di bidang pendidikan dan sebagai media pendidikan pembelajaran masyarakat. Manfaat media televisi dalam pembelajaran. Yang pertama, televisi itu dapat mengembangkan daya kreasi. Yang kedua, menyebarkan informasi di bidang pendidikan. Yang ketiga, memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih baik. Yang keempat, sangat bagus untuk menerangkan suatu proses pembelajaran. Yang kelima, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keenam, lebih realistis. Yang kedua, media elektronik radio. Radio sebagai salah satu media komunikasi massa yang menjalankan fungsi yang sesuai dengan tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber, yaitu memberi informasi, mendidik, menghibur, dan menganjurkan tindakan. Manfaat radio dalam proses belajar. Pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi audio. Kedua, membuat suasana belajar menjadi lebih hidup. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan apresiasi dan imajinasi terhadap kejadian atau peristiwa. 3. Media komputer atau laptop. Komputer merupakan jenis media yang virtual, dapat menyediakan respon yang sangat segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Bentuk-bentuk penggunaan komputer sebagai media pembelajaran. Pertama, penggunaan multimedia presentasi. Yang kedua, CD multimedia interaktif dan video pembelajaran. 4. Media tablet atau gawai. Makna gawai bagi siswa dan penggunaannya dalam proses pembelajaran di kelas yaitu gadget digunakan siswa untuk mempermudah mengakses materi pelajaran, menonton dan menganalisis film atau video. Ada beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Di antaranya yaitu: yang pertama, semua media memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satu jenis media yang cocok kita gunakan untuk semua jenis proses pembelajaran dan dapat mencapai tujuan belajar yang sempurna. Jadi, kita memerlukan beberapa media untuk melakukan proses pembelajaran agar mendukung pembelajaran yang efektif. Yang kedua, penggunaan media yang bermacam-macam memang sangat diperlukan. Namun, kita juga harus melihat bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam satu kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas pembelajaran. Oleh karena itu, gunakanlah media seperlunya, jangan berlebihan. Kita harus menggunakan media yang tepat untuk melakukan proses pembelajaran pada materi yang kita bahas. Yang ketiga, penggunaan media harus memperlakukan siswa agar lebih aktif. Lebih baik, kita menggunakan media yang sederhana namun dapat mengaktifkan seluruh siswa. Media yang canggih justru akan membuat siswa heran dan malah pasif karena tidak mengetahui media tersebut.
Baiklah, kita masuk ke materi inti, yaitu prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu efektivitas pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan dalam pembelajaran dan pencapaian tujuan belajar atau pembentukan kompetensi siswa. Guru sebagai pengajar harus berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu relevansi kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pembelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga, efisiensi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah dan hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga saja. Baiklah, prinsip yang terakhir yaitu media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga menambah pengalaman atau pemahaman siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.